dan CV-nya untuk kelengkapan. Di layar saat ini pemirsa ialah penjelasan ahli yang dihadirkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam upayanya mengurai cara kerja dan seperti apa teknologi DVR CCTV. Dalam harddisk, apakah kalau di copy sehingga rekaman yang penuhnya di dalam DVR itu menjadi terhapus atau tidak gitu? Itu yang perlu saya tahu karena kalau dalam bayangan kami tidak ada hubungannya rekaman dengan menghapus. Ya maksud saya kan ini kan kita mengcopy ya. Apakah kalau mengcopy 2 menit saja atau 1 menit saja dari yang tersimpan, apakah itu juga akan berdampak terhadap secara keseluruhan atau yang 2 menit yang diambil tadi juga menjadi hilang dalam DVR? Oke. Kita demonstrasikan di sini maksud saya. Ini saya langsung pakai flash disk. Ya. Saya untuk mengcopy dari file video yang ada di hard disk. Ya. Karena sekali konsepnya si Raspberry ini punya nge-save videonya hanya di hard disk karena kan dia memori kecil ya. Yang mulia tahu ya. Jadi dari sisi hard disk mengcopy videonya itu dipindahkan ke sini, itu caranya tidak merusak dari sisi DVR. Ini kalau kita perhatiin sebenarnya kalau dari sisi lihat dari sini ini ada video yang memang, nah itu videonya muncul, misalkan end of-nya di sini. Izin ahli, maaf. Ini kan langsung dari DVR. Tadi kan bisa dikatakan dikontrol dari remote ya? Ya. Bisa juga nanti di Bisa, yang mulia, ini contohnya saya kasih. Coba, metode apa saja? Ini yang mulia mungkin yang langsung untuk saya bawa ya, mengendalikan, tunjukin ya. karena nggak bisa dipublish. Pakai mikrofon Pak. Ini remote ke sana ya? Ya, remote ke sana tuh tadi kamera, terus saya melakukan apapun sama fungsinya yang mulia. Jadi menu-menu ini bisa langsung untuk setting dari kamera, nge-live, bahkan nge-recording, nge-recordnya apa mau copy dan sebagainya. Coba, ini dikontrol dari layar. Ya. Di sana kan masih gambar itu. Oh. Ini live. Nah, ini kan live kan? Bisa play dari sini? Play. Maksudnya itu, iya dia kan. Iya, jadi fungsinya sama dengan fungsi. Jadi saya bisa mengkontrol ini tanpa menyentuh ini, dan itu normal menurut saya. Coba kita bagus. Mohon kalau itu nanti bisa menjadi orang, ini kan menjadi orang apa? Melakukan itu kejahatan karena mengetahui ini. Oh, ya. Maksudnya disampaikan oleh itu ada apa yang dibukakan itu kemudian menjadi cara untuk melakukan kejahatan itu itu ya itu yang dilakukan karena saya tidak mau mengatakan tapi saya kalau itu kemudian membahayakan dia akan kalau saya berniat jahat orang lain kemudian itu sebabnya. Tadi yang saya pikirkan itu boleh. Iya, makanya dibatasi. Saudara kan tahu. Orang terinspirasi karena ini. Kalau yang ini kontrol dari jauh. Paling tidak ini kalau cara menggunakan orang itu tahu. Ya kan begitu. Silakan aja. Ada beberapa hal. Jadi pada intinya cukup intinya gitu aja. Oh bisa gitu aja. Ya. Iya. Ya, jadi dari sistem tadi yang mulia pada intinya kita bisa mengakses langsung ke DVR dan bisa melakukan apapun, tetapi sekali lagi Raspberry di dalam DVR itulah yang menjadi katakanlah mengatur dari sisi, bahkan tadi saya bilang tanpa hard disk pun kita udah bisa ngelihat video yang di kamera itu kira-kira. Jadi ya itu, tapi untuk nge-save tentu nggak bisa, tentu perlu hard disk ya. Dan hard disk ini sekarang modelnya hard disk SATA ya, jadi arti tipe SATA itu beda dengan teknologi yang dulu yang mulia.
dengan adanya teknologi SATA ini udah tanda kutip saya udah anti anti jatuh dan sebagainya, kecuali mungkin dimasukkan ke air kali ya, jadi dibakar gitu ya. Jadi kategori menurut saya kekuatan dari hard disk SATA ini dia tahan goncangan, tahan dari voltase yang mungkin ada spek yang jauh lebih dari thresholdnya dia, tapi tidak merusak dari sistem poinnya seperti itu dari sistem hard disk SATA yang ada di teknologi Raspberry ini. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Silakan duduk lagi Pak. Yang mulia kami juga hadirkan Pak Setiadi. Pak Setiadi Yazid adalah anggota dari Pusat Forensik UI yang memang spesialisnya di kriptografi dan komputer forensik, yang dimana juga kami perlu tahu Pak, maksudnya apakah juga nanti majelis boleh, apakah ini keterangan beliau ada beberapa hal yang mungkin beliau akan menjelaskan tentang recovery. Karena berkaitan dengan recovery itu ada beberapa tools yang bisa digunakan ya Pak Setiadi ya. Dan tadi kan dijelaskan oleh Pak Herman juga bahwa DVR ini adalah embedded Linux, yang berarti dia adalah open source. Dan ada beberapa tools recovery yang sebenarnya bisa digunakan gitu. Yang pada waktu sidang sebelumnya saya juga menanyakan hal yang sama kepada ahli, namun dicatakan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli lapor, mereka tidak melakukan digital autopsy. Seberapa penting sebenarnya Pak di dalam kita melakukan pemeriksaan forensik, terutama dalam digital, untuk kita dapat melakukan digital autopsy itu Pak? Baik. Pada dasarnya forensik adalah melakukan rekonstruksi dari peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalau kita duga ada sesuatu data yang telah terhapus, maka kita perlu melakukan recovery. Dan tools yang umum dipakai itu yang dinamakan namanya autopsy untuk yang Linux. Itu juga berlaku untuk Windows. Itu bisa melakukan recovery dan itu masih open source, artinya tidak berbayar. Kita bisa melakukan secara free. Bisa kita cek dalam disk itu apakah ada bekas-bekas file yang telah dihapus. Nah kalau itu ketemukan maka kita bisa merecover file itu sehingga muncul kembali seperti semula. Gitu ya. Selain autopsi banyak tools lain juga yang juga open source. Ada Linux, ada Foremost ya, ada berbagai tools yang memang dipakai untuk itu. Nah, itu umum dipakai baik di Windows maupun dalam Linux. Ya. Jadi toolsnya masih ada, memang hanya kalau sudah dihapus berkali-kali, katakan ditimpa, itu lebih sulit, perlu tools yang lebih canggih. Ya. Yang berbayar lebih pintar, bisa mendeteksi jenis-jenis file yang lebih lengkap. Yang gratis ini kita harus lebih capek mencari apa file ini, lalu mencoba merecovernya. Ya, mungkin itu. Jadi gini Pak, kan dalam melakukan pemeriksaan digital forensik juga beberapa tahapan yang dilakukan Pak. Ya, itu juga yang kemarin kami tanyakan juga dalam kami menganalisis berita acara Triple 37 gitu. Dan di dalam berita acara Triple 37 itu kami melihat bahwa bagaimana standar yang dimiliki oleh NIST di dalam dia membuat suatu laporan gitu. Dan itu saya tidak melihat secara detail tentang misalnya metode apa yang dipakai, lalu kenapa metode ini? Apakah juga memang dalam kita membuat laporan forensik, misalkan ada metode seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa melakukan pemeriksaan atau merecovery menggunakan tools yang autopsi tadi, lalu kemudian itu juga harus disampaikan Pak dalam, apakah memang harus disampaikan juga tentang bagaimana yang dilakukan, lalu itu bagaimana sebenarnya harus buat laporan itu Pak? Iya, oke. Saya lihat kalau dari Triple 37 itu memang ada yang saya rasa kurang. Sebetulnya prosedur untuk forensik digital sama dengan forensik biasa, hanya karena ada barang digitalnya maka ada perlakuan khusus. Jadi barang-barang yang digital itu sejak diambil dari TKP harusnya dibungkus dengan kantong forensik yang anti magnetik, sehingga kalau ada petir dari jauh pun nggak terganggu. Nah saya lihat dalam BA 337 itu tidak ada. Itu di dalam rangka pengamanan
barang bukti sebelum diperiksa ya Pak. Betul, begitu ya. barang bukti itu disampaikan, maka untuk menjaga keutuhan itu adalah dibungkus dengan alat bungkus khusus. Namanya sangkar Faraday. Anti magnetik namanya apa Pak? Iya, sangkar Faraday memang itu ya. Itu dia tahan terhadap gangguan petir dan sebagainya. Setelah itu dia akan dibikin image-nya, dikopi dulu, lalu barang bukti asli ini disimpan. Yang diolah kemudian yang kopinya. Harusnya begitu ya. Nah yang saya lihat kemarin yang dari BA37 itu semua barang aslinya masih dipakai terus gitu ya. Dibungkusnya setelah itu malahan, dan dibungkusnya dengan bungkus biasa, masih kantong plastik dengan label biasa gitu ya. Jadi, apakah ada kemungkinan Pak, saya melihat kemungkinan ya, kalau misalkan yang aslinya itu digunakan terus dalam pemeriksaan, apakah ada kemungkinan akan ada corrupted terhadap data yang di situ atau bagaimana Pak? Atau ada kemungkinan karena mungkin human error sehingga membuat akhirnya ada gangguan atau apa jadinya corrupted terhadap datanya itu. Ada kemungkinan itu? Betul, memang itu SOP-nya dibuat demikian supaya yang asli tidak berubah. Dan memang lalu ada waktu mengcopy itu pun ada namanya anti block writer untuk mencegah si pengguna itu menulis ke yang aslinya, sehingga yang asli nggak berubah. Kalau udah di copy mungkin nggak masalah, bisa copy ulang ya. Jadi memang ada prosedurnya tuh spesial untuk mengcopy tadi, membuat image tadi menggunakan block writing itu sehingga tidak tidak tertulis ke aslinya. Dengan yang tanpa ini pun, tanpa melakukan ini memang ada kemungkinan kita salah operasi sehingga barang bukti tadi bisa terkontaminasi. Itu mungkin memang ya. Jadi itu memang sebaiknya dijaga betul. Kalau gini Pak, ini kan laptop saya Pak. Laptop saya kan di dalamnya nih ada motherboard ya, ada papan, itu isi macam-macam dalamnya. Termasuk juga hard disk yang terkoneksi dengan motherboard tadi. Mungkin ini bahannya terlalu keras ya Pak kalau ini ya. Kan ada bahan yang lebih ringan misalnya, merek lain gitu, yang lebih ringan sehingga kalau misalkan saya